أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sebuah bab tentang kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tua walaupun mereka dalam kondisi musyrik atau kafir. Tidak ada alasan bagi seorang anak untuk tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun orang tuanya dalam kondisi musyrik atau kafir. Oleh karenanya, pembahasan ini telah dibahas oleh para ulama, di antaranya Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad ini, beliau membawakan sekitar 3 hadis terkait dengan wajibnya seorang anak berbakti kepada kedua orang tua yang kafir. Berikutnya, kita masuk kepada bab yang ke-14. Bab la yasubbu walidayhi. Bab larangan mencelah atau mencaci maki kedua orang tua. Hadis ini dibawakan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kabair an yashtumar rajulu walidayhi." Faqalu kaifa yashtum? Qala yashtumur rajula fayashtumu abahu wa ummahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa-dosa besar adalah seseorang mencela atau mencaci maki kedua orang tuanya. Para sahabat kaget. Apa mungkin ada ya Rasulullah seseorang yang mencaci memaki kedua orang tuanya? Jadi seakan-akan pertanyaan ini sebuah pertanyaan yang diingkari, mengingkari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallam, di antara dosa-dosa besar adalah seseorang mencelah kedua orang tuanya. Lalu para sahabat seakan-akan terkaget dengan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa benar ya Rasulullah ada orang yang dia mencelah kedua orang tuanya? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yashtumur rajula fayashtum abahu wa ummahu. Maksudnya adalah seseorang mencela orang tua yang lain, lalu orang tua itu mencela, lalu seorang itu mencela orang tuanya. Maksudnya kita akan gambarkan, misalnya si A dan si B. Si A ini dia mencela orang tuanya si B. Ini dulu biasa kita dapati di masa-masa kita kecil. Kalau dulu kita kesal sama teman kita bagaimana untuk memancing amarahnya lebih besar? Biasanya kita mencela orang tuanya. Jadi bukan orang tersebut yang kita cela, tapi orang tuanya. Biasa dulu masih kecil-kecil kita kalau berantem, kesal sama teman, yang kita cela adalah orang tuanya. Nah, ketika kita si A ini mencela orang tua si B, tentu si B akan membalas dengan mencela orang tua si A ini.
Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk dosa besar adalah ketika si A ini mencela orang tua si B. Kenapa? Karena itu akan mengakibatkan si B juga akan mencela orang tua si A. Secara tidak langsung si A ini mencela orang tuanya sendiri. Secara tidak langsung si A ini mencela kedua orang tuanya sendiri. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Namun para sahabat mengingkari. Apa memang ada, betulkah seseorang itu tega mencela kedua orang tuanya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, lalu Rasulullah menggambarkan seperti yang tadi kita gambarkan. Ini sama halnya seperti larangan Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam untuk tidak mencela Tuhan agama lain. Misalnya kita umat Islam, kita punya tetangga atau punya teman atau punya saudara yang berlainan keyakinannya dengan kita. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencela Tuhannya. Kenapa? Karena nanti mereka juga akan membalas dengan mencela Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kalian mencela, memaki, menghina Tuhan agama lain. Kenapa? Karena nanti para pemeluknya juga akan mencela Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini hampir mirip dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kita dilarang untuk mencela orang tua orang lain. Orang tua teman kita atau siapa tetangga kita, itu artinya secara tidak langsung kita mencela orang tua kita sendiri. Baik para hadirin dan hadirat melihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-28. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau mengatakan minal kabair indallah, di antara dosa besar di sisi Allah adalah an yastasibbur rajulu liwalidayhi, yaitu seorang mencelah kedua orang tuanya seperti tadi yang kita gambarkan. Ini hadisnya agak senada dan mirip dengan hadis yang pertama kita bacakan. Baik, kita masuk ke bab yang selanjutnya. Bab yang ke-15. Uqubatu uquqil walidain. Yaitu uqubah ini siksaan, ancaman atau balasan bagi orang-orang yang mendurhakai kedua orang tuanya. Apa balasannya? Apa azabnya? Ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab ini, nomor hadis yang ke-29. Hadis ini disahihkan oleh para ulama. Syekh Albani pun termasuk ulama yang mensahihkan hadis ini. Hadis ini sampai kepada jalan seorang sahabat yang bernama Abi Bakrah atau Abu Bakrah. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjila li sahibihi al-'uqubah ma'a ma yaddakhiru lahu min al-baghi wa qati'ati ar-rahimi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa yang pantas Allah segerakan azabnya bagi pelakunya di dunia ini dan Allah tunda azabnya lagi nanti di akhirat. Allah akhirkan. Jadi Allah tabung azabnya itu, lalu Allah Subhanahu wa taala akan siksa di akhirat pada dua dosa. Yang pertama, dosa kezaliman. Yang kedua, dosa memutuskan tali silaturahmi. Kami ulangi hadisnya. Ma min dzambin, tidak ada dosa yang lebih pantas Allah segerakan azabnya di dunia ini, tidak hanya di dunia, tapi Allah simpan lagi nanti sebahagiannya untuk Allah azab di akhirat. Berarti dia mendapatkan dua azab. Azab di dunia dan azab di akhirat. Dosa apa itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-baghyu. Al-baghi itu adalah dosa kezaliman.
Yang kedua adalah qati'atur rahimi, yaitu memutuskan tali silaturahmi. Kata para ulama, memutuskan tali silaturahmi yang paling besar dosanya adalah memutuskan tali silaturahmi kepada orang tua. Kalaulah kita dilarang dan berdosa, jatuh kepada dosa besar tatkala kita memutuskan tali silaturahmi dengan saudara kita, adik kita, paman kita, bibi kita, ini dosa besar. Maka jauh lebih besar daripada itu apabila kita memutuskan tali silaturahmi kita kepada orang tua kita. Termasuk memutuskan tali silaturahmi adalah durhakanya seorang anak kepada orang tuanya. Jadi jangan menganggap memutuskan tali silaturahmi itu ketika kita tidak menghubungi orang tua, tidak menelpon, tidak menanya kabar, tidak mengunjungi orang tua. Tidak hanya itu makna memutuskan tali silaturahmi. Tapi termasuk memutuskan tali silaturahmi adalah tatkala seorang anak menyakiti orang tuanya. Menyakiti. Apa saja bentuk yang dapat menyakiti orang tua, baik itu merupakan ucapan atau perbuatan, ini adalah salah satu bentuk bahwa kita telah memutuskan tali silaturahmi kita kepada orang tua yang telah melahirkan kita, yang kita berada di rahim ibu kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam dan mewanti-wanti umatnya, hati-hati dengan dosa ini. Dosa durhaka kepada kedua orang tua, karena azabnya Allah segerakan di dunia. Betapa banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Bisa jadi Allah mengazabnya tidak secara langsung tampak zahir. Misalnya diberikan musibah, dengan rumahnya terbakar, dengan perusahaannya hancur, dengan dia dipecat. Tidak hanya itu. Bisa jadi Allah siksa orang tersebut yang durhaka kepada orang tuanya dengan pekerjaan-pekerjaan yang dia geluti, atau dengan orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia sayangi. Misal, Allah menyiksa dia dengan anaknya. Dia terlalu cinta, terlalu sayang sama anaknya, sampai dia lupa dengan orang tuanya, sampai dia menyakiti orang tuanya karena ingin membela istrinya, karena ingin mencari perhatian istrinya, tapi dia mengabaikan orang tuanya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyiksa dia dari istrinya ini, seakan-akan dia tersiksa dengan keberadaan, dengan kedekatannya bersama istrinya tersebut. Betapa banyak seorang yang disiksa oleh anaknya sendiri. Saking cintanya kepada anaknya, ternyata Allah siksa dia melalui anaknya ini. Ternyata di luar anaknya bikin tawuran, anaknya narkoba, anaknya merusak nama baik orang tuanya. Kenapa? Karena bentuk balasan azab Allah segerakan karena dia durhaka kepada orang tuanya. Bisa jadi Allah mengazab seseorang itu karena durhaka kepada orang tuanya. Dia diazab dengan pekerjaannya. Jadi pekerjaan yang semakin menumpuk, dengan pekerjaan yang tidak bisa dia selesaikan, akhirnya bosnya marah-marah. Dengan marah-marahnya bos tersebut, akhirnya dia dipecat. Bisa jadi itu adalah salah satu bentuk azab Allah Subhanahu wa taala kepada anak yang durhaka. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, azab yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan nanti di akhirat Allah simpan lagi sebahagiannya untuk Allah azab di akhirat. Ada dua dosa yang Rasul SAW wanti-wanti untuk agar umatnya tidak jatuh kepada dua dosa tersebut. Yang pertama adalah dosa menzalimi, mengambil hak orang lain, dan yang kedua adalah memutuskan tali silaturahmi. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30, hadis Imran bin Husain. Beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taquluna fi zina wa syurbil khamri was sariqah?" Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian? Apa yang akan kalian katakan pada dosa zina? Bagaimana pendapat kalian pada dosa minum khamar? Bagaimana pendapat kalian dosa mencuri? Para sahabat menjawab, "Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam." Kata para sahabat, kami tidak tahu ya Rasulullah. Yang lebih tahu adalah Allah dan Rasulnya.
Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hunnal fawahish." Zina, minum khamar, mencuri, ini adalah perbuatan keji. Ini perbuatan keji, perbuatan mungkar ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, zina itu perbuatan keji sekali. Minum khamar, perbuatan dosa-dosa yang lain, ini perbuatan keji kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hunnal uqubah, tentu nanti ada azabnya. Ada akibatnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi akibatnya tentu tidak sama dengan yang tadi kita jelaskan. Akibatnya atau azabnya nanti di akhirat. Ala unabbiukum bi akbaril kabair? Maukah kalian aku kabarkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar. Dia dosa besar, tapi ini dosa besar yang paling besar. Apa itu? Asyirku billah. Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mensekutukan atau berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa uquq walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian, kata Imran bin Husain, ketika itu Rasulullah menyampaikan dua dosa itu dalam kondisi menyender gini. Artinya dalam kondisi santai. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam fahtafaz. Rasulullah serius menegakkan badannya. Qala wazur, hati-hati dengan ucapan dan perbuatan dusta. Hati-hati dengan ucapan dan perbuatan dusta. Nah, hadis ini juga menerangkan kepada kita bahwa dosa zina dosa besar, minum khamar dosa besar, mencuri dosa besar. Tapi ada dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar ini. Syirik, dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Lihat, disamakan, digandengkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam antara dosa kesyirikan dengan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Dosa syirik ini kan dosa yang luar biasa. Dosa yang paling besar di antara dosa besar. Tapi Rasul SAW gandengkan setelah dosa syirik adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa di suatu zaman dan terus bertambah zaman dan terus berganti zaman, semakin jauh zaman itu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak pula anak yang akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa semakin jauh zaman itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak orang-orang yang berani membangkang dan tidak patuh kepada kedua orang tua. Sebagaimana banyak juga pada zaman ini orang-orang yang jatuh kepada perbuatan syirik, baik itu dalam kondisi dia sadari atau dalam kondisi dia tidak menyadarinya. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah SWT. Hadis yang ketiga terkait dengan bab uqubah atau akibat azab yang diberikan oleh syariat kita terhadap orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Bisa dilihat hadis yang ke-31. Hadis ini diriwayatkan oleh Qaisalah annahu sami'a Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya beliau mendengarkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata. Jadi ini tidak hadis yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini disebut dengan asar. Kata para ulama, ini ada asar. Asar itu bisa jadi perkataan tabi'in, bisa jadi perkataan sahabat, dan juga bisa jadi perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan asar. Nah, Ibnu Umar ini adalah putranya Umar bin Khattab. Beliau pernah bertutur, kata beliau, bukaul walidaini minal uquqi wal kabair. Menjadikan sebab orang tua kita menangis. Jadi kalau kita menjadi penyebab orang tua kita menangis, maka ini adalah bagian daripada kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Hati-hati. Ini fatwanya Ibnu Umar ini. Kata beliau, jika kita menjadi sebab orang tua kita menangis, maka ini bentuk, kata Ibnu Umar, uquq. Uquq itu adalah durhakanya seorang anak kepada orang tuanya, dan inilah dosa besar. Maksud daripada sebab kita yang menjadikan sebab orang tua kita menangis adalah dalam hal-hal yang tidak diridhoi.
Terkadang itu ada juga orang tua kita menangis karena sebab kita, tapi kondisinya karena dia terharu. Ada. Bukan karena kedurhakaan, bukan karena ucapan dan tindakan kita yang membuat orang tua kita menangis. Tapi ada ucapan, ada tindakan kita, ada perangai kita yang disenangi, yang disukai oleh orang tua. Saking senang, saking sukanya orang tua tersebut, orang tua itu terharu melihat kita dan dia menangis. Ini tidak masuk dalam asar ini. Yang dimaksud dalam asar ini adalah orang tua yang mengalirkan air matanya dikarenakan dan sebab dari kita, yang itu adalah merupakan yang tidak disukai oleh kedua orang tua kita. Bukan karena hal yang disukai. Misalnya ada orang tua yang menangis. Kenapa? Karena perjuangan kita dalam menafkahi orang tua. Selama ini orang tua tidak mengetahui ternyata anaknya ini untuk menghidupi biaya hidupnya dan biaya hidup keluarganya sebenarnya masih kurang. Tapi dia tidak pernah cerita kepada orang tuanya. Berlalu sekian tahun, sekian misalnya 10 tahun, 20 tahun, baru kemudian orang tuanya tahu apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Setelah tahu, orang tuanya nangis. Nah, nangis ini karena terharu dengan tindakan anaknya, dengan akhlaknya yang begitu mulia. Nangis seperti ini tidak masuk dalam bab ini. Tapi yang dimaksud dari bab ini adalah tangisan orang tua karena sebab kita melakukan atau mengucapkan sesuatu yang tidak disukai oleh orang tua. Apa ini contohnya? Apa yang biasanya terkadang kita melihat orang lain itu menangis. Mungkin kita dulu pernah menjadi sebab orang tua kita menangis. Apa misalnya? Berkata dan berucap tinggi misalnya. Berkata kasar. Suara kita lebih tinggi daripada orang tua kita. Kita membentak orang tua kita. Ada orang tua yang sampai sedih seperti itu, ada. Mungkin dia tidak langsung meneteskan air matanya di depan kita. Tapi setelah kita membentaknya, memarahinya, lalu kita meninggalkannya, dia sedih. Ini termasuk dosa besar. Dan ini termasuk kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Bisa jadi orang tua sedih, orang tua menangis karena sikap kita berbeda. Kok agak dingin nih? Kok enggak sehangat dulu penyambutan anak saya terhadap saya gitu. Kok kali ini anak saya kok dingin sekali sambutannya gitu. Pulang dari pekerjaan, mungkin ada masalah di kantornya, datang ke rumah, biasanya dia nyapa orang tuanya, tapi ini diam aja. Ketika orang tuanya mulai mau dekat, tapi orang tuanya nggak berani bertanya, cuma mau dekat. Namun anaknya sama sekali tidak ada respon. Mulailah akan muncul rasa sedih dari orang tuanya. Berpikir lagi orang tuanya. Nah, hati-hati, sikap yang seperti ini yang menjadikan orang tua sedih seperti itu, ini bisa masuk dalam bab yang disebutkan oleh Ibnu Umar ini. Jadi jangan sampai ada ucapan, ada tindakan kita yang baik itu kita sadari atau tidak kita sadari, jangan sampai itu dapat mengakibatkan orang tua kita menangis atau orang tua kita sedih. Karena itu bagian daripada kedurhakaan seorang anak. Bisa jadi penolakan kita dari ajakan orang tua. Orang tua ngajak begini, lalu kita tolak. Terkadang penolakan kita itu menyebabkan orang tua kita menangis atau sedih. Ini bisa jadi masuk dalam bab ini. Jadi kita sebagai anak itu betul-betul hati-hati. Hati-hati dalam berucap dan bersikap. Sebagaimana kehati-hatian kita ketika kita berucap dan bertindak di depan bos kita. Kalau kita sebagai karyawan biasa, lalu dipanggil untuk menghadap di depan bos, bagaimana sikap kita? Apa yang akan kita ucapkan? Tidak berani kita mengucapkan sembarangan. Satu, dua, tiga kata yang akan kita ucapkan, itu pasti akan kita pikirkan sematang-matangnya. Di depan bos kita. Tatkala kita bertindak, bagaimana gaya jalan kita, bagaimana ketika kita masuk ke ruangan, kita akan betul-betul hati-hati. Kenapa? Karena kita akan menghadap bos besar. Kenapa hal ini tidak kita lakukan kepada orang tua kita?
Kenapa kita menganggap orang tua kita adalah orang yang biasa-biasa saja di rumah itu? Kenapa kita tidak menganggap orang tua kita tidak lebih hebat daripada raja, tidak lebih hebat daripada presiden kita? Kenapa kita tidak menganggap orang tua kita lebih hebat daripada bos besar kita? Jadikan orang tua kita adalah bos tertinggi, orang yang mengatur segala hal perkara kita. Itu yang harusnya kita lakukan kepada orang tua kita. Sehingga tatkala kita berucap, mengeluarkan kata-kata, tatkala kita bersikap, tatkala kita bertindak, kita betul-betul hati-hati. Jangan sampai ada ucapan kita, tindakan kita yang menjadikan orang tua kita menangis, jadikan dia sedih. Walaupun terkadang kita tidak tahu. Karena orang tua itu dia bisa menahannya, ternyata dia mencurahkan rasa sedihnya itu dia ketika sendiri. Ini yang bahaya. Tatkala orang tua menangis, sedih, dalam kesendiriannya, waliyadzubillah, hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Karena akan masuk di bab yang berikutnya. Tatkala orang tua menyendiri, menangis, sedih, lalu dia mendoakan doa kejelekan untuk kita, tidak ada penghalangnya. Dipastikan doa orang tua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, masuk ke bab berikutnya. Bab yang ke-17. Bab yang ke-17. Bab da'watul walidain. Bab doanya kedua orang tua kita. Bab doa kedua orang tua. Tapi doa di sini adalah doa kejelekan. Khusus pada bab ini doa kejelekan. Pada dasarnya semua doa orang tua, baik itu doa kebaikan untuk anaknya, doa kejelekan untuk anaknya, secara umum itu dikabulkan. Tapi pembahasan khusus pada bab yang ke-17 ini hanya dikhususkan pada doa kejelekan orang tua untuk anaknya. Ini yang saya sebutkan tadi, hati-hati. Hati-hati tatkala menjadikan orang tua menangis, sedih, karena akan ada bab yang berikutnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan hadis ini oleh Abu Hurairah, hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32, hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, Ibnu Hibban dan seterusnya. Hadis ini dihasankan oleh Albani rahimahullahu taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awat mustajabat, lahunna la syakka fihinna, da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walidaini ala waladihima." Kata Rasulullah SAW, ada 3 macam doa. Ada 3 macam doa atau 3 jenis doa yang apabila doa itu dipanjatkan oleh 3 kelompok ini, tidak diragukan lagi, kata Rasulullah SAW, akan keterkabulannya. Tidak diragukan lagi. Bisa dipastikan doa itu akan mustajabah, dikabulkan. Apa 3 doa tersebut? Pertama adalah doanya orang yang dizalimi. Yang kedua adalah doa orang yang sedang musafir, bepergian di perjalanan. Yang ketiga adalah doa kedua orang tua kepada anaknya. Doa kedua orang tua. Doa di sini maksudnya doa kejelekan. Bagaimana kita tahu maksud di sini adalah doa kejelekan? Kata para ulama, cara mengetahuinya dalam bahasa Arab itu, kalau kalimat doa, dakwah, da'a, ini akar dalam bahasa Arab. Bagi yang belajar bahasa Arab mungkin paham dari akar-akar kata ini. Ada namanya doa, ada namanya dakwah, ada namanya da'a, yad'u. Ini akarnya sama. Ketika kalimat ini setelahnya kalimat ala, ini artinya doa kejelekan. Tapi kalau setelah kalimat da'a itu adalah huruf lam, bukan huruf ala, tapi huruf lam, ini artinya doa kebaikan. Ini artinya doa kebaikan. Makanya kalau orang Arab mengatakan, ya akhi ud'uli, wahai saudaraku, doakan kebaikan untukku. Tapi kalau ud'u ala, ini namanya doa kejelekan. Ini membedakan dalam bahasa Arab. Jadi da'a ala, da'a
ahli. Ini beda maknanya. Baik. Para hadirin hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membacakan hadis yang agak sedikit panjang. Mudah-mudahan waktunya cukup. Hadis yang ke-33. Ini adalah menceritakan kisah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kisah ini menceritakan bagaimana doa seorang ibu itu dikabulkan. Padahal doa ini ditujukan kepada anak yang soleh. Tapi kesolehannya itu telah mengalahkan dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi cuma perkara kecil nih. Nanti akan kita lihat perkara kecil yang seorang anak ini belum bisa membedakannya dengan baik. Nanti kita akan bacakan kisahnya. Kisah tentang Juraij. Mungkin bapak-bapak sekalian telah mendengar nama ini. Kisah seorang ahli ibadah. Orang yang soleh sekali. Saking solehnya, Masya Allah, ini seorang yang soleh. Dia punya rumah ibadah khusus. Dia bangun rumah ibadah khusus supaya dia lebih fokus, konsentrasi untuk tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita. Kata Rasulullah, "Ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam wa sahibi Juraij." Ada dua bayi yang masih digendong tapi sudah bisa berbicara. Yang pertama adalah Isa ibnu Maryam. Isa seorang anak lahir tanpa ayah. Dia masih kecil, masih digendong, masih bayi, sudah bisa berbicara, ngobrol. Yang kedua kata Rasulullah adalah seorang bayi Juraij, kisah Juraij nanti. Ini bayi yang kedua. Bagaimana kisahnya? Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, seperti apa kisah bayi di zaman Juraij itu?" Juraij ini kata para ulama adalah salah seorang Bani Israel, orang solehnya dari Bani Israel. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Juraij ini seorang lelaki yang soleh. Dia seorang rahib. Dia memiliki rumah ibadah sendiri. Nah, di rumah ibadahnya ini biasa tempat berteduh, dijadikan tempat berteduh oleh pengembala sapi. Jadi pengembala kalau lagi sedang namanya di tengah padang pasir, kemudian ingin beristirahat, pengembala ini biasanya berteduh di tempat rumah ibadah yang dibangun oleh Juraij ini. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah, ada seorang perempuan pelacur yang sudah berhasrat sekali, ingin sekali dekat dan mengajak, menggoda Juraij ini. Datanglah si perempuan ini, tapi berulang-ulang kali Juraij tidak pernah tergoda. Kesal nih si perempuan. Saking kesalnya si perempuan ini, ternyata dia mencoba untuk berzina kepada si pengembala tadi. Si pengembala yang biasa berteduh di rumah ibadahnya Juraij ini. Lalu suatu ketika datanglah ibu Juraij. Ibu Juraij datang. Lalu memanggil-manggil Juraij. "Ya Juraij, ya Juraij, wahai Juraij, wahai Juraij." Ternyata Juraij sedang sholat, sedang beribadah. Faqala fi nafsihi, Juraij pun berbisik dalam hatinya, apa yang harus saya lakukan ini? Wallah alam ibadahnya seperti apa, tapi dalam hadis ini disebutkan sholat. Berarti ada syariat sholat pada Bani Israel. Hanya saja kita tidak tahu kaifiyah tata cara sholatnya apakah sama seperti kita, wallahu alam. Tapi hadis ini menjelaskan Juraij sedang sholat. Berbisiklah dalam hati Juraij ketika mendengar panggilan ibunya. Ada dua pilihan, memenuhi panggilan ibunya atau melanjutkan sholat. Lalu Juraij lebih cenderung pada untuk melanjutkan sholat. Dilanjutkannya sholat. Akhirnya ibunya ini pergi dalam kondisi panggilannya tidak dipenuhi oleh Juraij. Lalu datang lagi yang kedua kalinya nih. Ini kejadian yang pertama. Sudahlah, pulanglah ibunya. Datang yang kedua kalinya. Memang Juraij ini ahli
ahli ibadah. Ahli ibadah yang namanya ahli ibadah kerjanya ibadah terus. Datang yang kedua kalinya, ibunya manggil, Juraij, wahai Juraij. Sama dalam kondisi Juraij juga sholat. Akhirnya Juraij juga berbisik dalam hatinya, saya lanjutkan atau saya penuhi panggilan ibu. Tapi dia tetap masih melanjutkan sholatnya. Karena dia mengira bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kaitannya dengan Allah. Adapun panggilan ibunya ini manusia. Manusia nantilah panggilan yang kedua. Yang penting panggilan Allah dulu. Oke, baik. Terjadi yang kedua kalinya. Pulanglah ibunya dalam kondisi panggilannya tidak terpenuhi. Datang yang ketiga kali. Ini datang yang ketiga kali, mulai kesal nih ibu. Dipanggil Juraij nggak keluar, panggil Juraij tidak menjawab. Akhirnya Juraij tetap masih pada sholatnya, tidak memenuhi panggilan ibunya. Baik, apa kata ibunya? Saking kesalnya ibunya ini mendoakan. Lihat, saking kesalnya, saking sedihnya seorang ibu, kok anak sesoleh ini masa iya sih tidak memenuhi panggilan ibunya? Ya terucaplah dari lisan seorang ibu doa kejelekan untuk Juraij. Apa doanya? Kata Rasulullah, la amatakallahu ya Juraij hatta tanzura fi wajhil mumisat. Doa seorang ibu tadi, ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraij ini kecuali dia telah melihat para pelacur-pelacur. Ternyata selama ini Juraij tidak pernah melihat seperti apa pelacur itu. Ada perempuan-perempuan yang mencoba untuk menggoda, tapi Juraij tidak pernah menoleh, tidak pernah melihat. Jadi ibunya ini mendoakan, ya Allah, jangan wafatkan Juraij ini kecuali dia telah melihat para pelacur-pelacur. Lihat. Summan sarafat. Setelah berdoa ibu ini tadi, udah tinggalkannya Juraij. Setelah ditinggalkan Juraij, fa'atiyal malik bitilkal mar'a waladat. Datanglah seorang perempuan yang tadi berzina dengan pengembala sapi tadi. Ternyata dia mengadukan perkara ini, memfitnah dan menuduh Juraij di hadapan raja. Meminta keadilan, menuntut Juraij. Memfitnah, sebenarnya memfitnah. Karena Juraij tidak pernah berzina dengan si perempuan tadi. Akhirnya si perempuan ini mengadu pada raja. Pengadilanlah, datang ke pengadilan, ke hakim. Wahai hakim, ini si Juraij telah menghamili saya. Ini telah lahir anaknya. Ini anaknya. Tapi si Juraij tidak bertanggung jawab. Marah dong presiden melihat rakyatnya ada yang terzalimi seperti ini. Lalu kemudian minman, seorang raja bertanya, siapa yang menghamili? Siapa orang tua daripada anak ini? Kata seorang raja itu. Lalu si perempuan ini menjawab, Juraij. Dia Juraij, wahai raja. Qala asahibus suma'ah, apakah Juraij itu yang punya rumah ibadah khusus itu? Dia punya rumah, tapi dia mencil lagi di sana, di daerah tersendiri, membuat rumah ibadah. Kata si perempuan, iya ya, wahai raja. Betul, Juraij yang itu yang punya rumah ibadah tersendiri itu. Lalu kemudian sang raja memerintahkan bala tentaranya, uhdumu suma'atahu wa atuni bihi, fadarabu suma'atahu bil fuus hatta waqa'at. Perintah dari seorang raja, hancurkan rumah ibadahnya, ratakan rumah ibadahnya dengan kampak, dan seret Juraij untuk menghadap kepadaku. Dilakukan oleh bala tentaranya, dihancurkan rumah ibadahnya, lalu dipaksa Juraij untuk menghadap pada sang raja. Faja'alu yadahu ila unuqihi bihabalin. Lalu diborgollah tangan si Juraij tadi, diikat tangannya ke atas tengkuknya dengan tali, diikat tangannya dengan tali. Summan tuliqa bihi, diseretlah tadi, dibawalah Juraij tadi menghadap si raja. Famarra bihi ala mumisat fara'ahunna. Lalu Juraij lewat di deretan-deretan para pelacur-pelacur. Fatabassama wa hunna yanzurna ilaihi finnas. Kemudian para pelacur-pelacur ini terheran-heran, terkagum-kagum. Bukan terkagum, terheran-heran melihat kenapa si Juraij sambil senyum-senyum. Harusnya kan orang kalau dalam kondisi tertangkap seperti itu, dia malu, tertunduk malu.
Ya orang seperti apa sih kalau kita lihat bersalah, apalagi disorot oleh media. Tapi Juraij ini malah dia tersenyum. Tatkala dia melihat, barisan ada orang-orang pelacur-pelacur berbaris di situ, dilihat oleh Juraij. Dalam kondisi beliau tersenyum. Baik, ada sedikit lagi yang kalau kita selesaikan ini, maka terpotong ceritanya. Mungkin untuk melanjutkannya setelah azan. Kita azan dulu biar barengan dengan di luar azannya. Sudah masuk waktu ya? Ya Pak, kita azan dulu. Nanti setelah azan nggak apa-apa kita lanjut sebentar Pak. Ya silakan Pak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sedikit kita melanjutkan kembali kisah Juraij ini. Bagaimana tadi Juraij setelah ditangkap oleh bala tentara dalam kondisi tangannya diborgol, diikat pakai tali, menghadap ke raja. Ternyata ketika beliau ingin menghadap ke raja, ternyata ada kelompok perempuan-perempuan, ya temannya tadi, teman si perempuan yang telah menuduh Juraij. Ternyata dia punya komunitas, ya teman-teman para pelacur juga. Ketika Juraij diseret, dibawa untuk menghadap raja, untuk diadili, Juraij ini melewati para pelacur-pelacur ini. Dalam kondisi beliau senyum. Lihat. Al-maliku ma taz'um hazihi. Lalu seorang raja tadi bertanya, qala al-malik ma taz'um hazihi? Apa sangkaanmu terhadap si perempuan ini? Za'ama itu ya bisa jadi diartikan, kamu mengenal gak perempuan ini? Bagaimana pendapatmu dengan perempuan ini? Kata si raja tadi mengklarifikasi tuduhan tadi kepada si Juraij. Jadi si raja ini juga tidak langsung menelan informasi dari satu pihak. Dia bawa Juraij dan dia tanyakan kembali. Barangkali juga Juraij punya bukti-bukti untuk pembelaan terhadap dirinya. Sehingga raja bertanya, bagaimana sangkaanmu terhadap perempuan ini? Juraij kembali bertanya. Kata Juraij, tanya saja perempuan itu, bagaimana persangkaan dia terhadap saya? Kata sang raja, taz'um anna waladaha minka. Si perempuan ini telah yakin, dia telah yakin sekali bahwa anak yang dia lahirkan ini adalah hasil daripada hubungannya dengan kamu. Kata si raja. Lalu si Juraij bertanya kepada si perempuan, anti taz'uminin? Apakah anti benar? Apakah engkau wahai si perempuan benar berpersangka dan yakin dengan persangkaan itu bahwa anak ini adalah anak dari hasil hubungan saya dengan kamu? Kata si perempuan itu menjawab, iya. Naam, iya, kata beliau. Qala, Juraij berkata kepada seluruh yang hadir di situ. Rajanya, kemudian si pelacur tadi dengan teman-temannya, tentu di sana ada pengawal-pengawal raja. Kata Juraij, aina haza shaghir? Mana anaknya? Mana si bayi yang tadi yakin sekali itu adalah anak saya? Mana? Bawa ke sini anaknya. Kata Juraij, qalu, mereka bala tentara ini mendatangkan anak itu. Huwa za fi hujriha. Itu yang sedang digendong oleh si perempuan itu. Fa aqbala alaihi. Datanglah Juraij mendekat kepada anak ini. Seraya bertanya. Juraij seraya bertanya kepada anak yang masih digendong. Kalau kita anak yang masih di buayan, anak yang masih digendong, yang masih kecil, bayi. Man abuka? Orang kaget. Kok iya sih? Juraij bertanya sama anak yang bayi itu. Karena Juraij nggak punya bukti lagi. Siapa saksi dia? Bagaimana dia bisa membela dirinya? Nggak ada. Satu-satu yang bisa dilakukan oleh Juraij adalah dia bertanya kepada si anak itu langsung. Man abuka? Siapa bapakmu? Siapa ayahmu? Tiba-tiba anak ini langsung menjawab dan bisa berbicara. Kalau masih kecil. Qala ra'iyul baqar. Ayah dan bapak saya adalah si pengembala sapi, wahai sang raja. Wahai Juraij, wahai sang raja dan seluruh yang hadir, bapak saya
orang tua biologi saya adalah si pengembala sapi itu. Anaj'alu suma'ataka min zahabin. Saking merasa bersalahnya si raja tadi, saking merasa bersalahnya, si raja bertanya kepada si Juraij, wahai Juraij, mohon maaf sekali, maukah engkau memaafkan saya? Dengan catatan saya akan bangun kembali rumah ibadah yang saya hancurkan dengan emas. Ini rumah ibadah yang kami hancurkan itu, agar kami bisa mendapatkan maaf dari anda wahai Juraij, saya akan bangunkan rumah ibadahmu terbuat dari emas. Kata Juraij, tidak perlu. Kalau begitu saya akan bangunkan dari perak. Tidak perlu, kata Juraij. Bangunkan kembali rumah ibadah saya seperti halnya rumah ibadah yang kalian hancurkan itu. Bangunkan kembali seperti itu. Cukup seperti itu saja. Faqala faman ladzi tabassamta. Yang tadi pada kaget, wahai Juraij, kenapa ketika engkau tadi melewati para pelacur-pelacur itu, anda dalam kondisi tersenyum? Ini yang pertanyaan terakhir yang ditanyakan oleh sang raja. Sang Juraij menjawab, qala amran araftuhu adrakatni da'watu ummi summa ukhbiruhum. Yang menjadikan aku tersenyum adalah suatu perkara yang sudah aku ketahui, yang sudah aku kenal, bahwa doa ibuku telah aku dapatkan. Lihat, doa ibuku telah aku dapatkan, benar-benar terkabul. Bahwa apa doa ibunya tadi? Ya Allah, jangan wafatkan Juraij kecuali Juraij telah melihat para pelacur-pelacur. Doa itu ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan Juraij begitu yakin dengan doa seorang ibu yang dikabulkan. Makanya lihat para hadirin yang hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya hak orang tua itu mengalahkan hak Allah jika hak Allah itu yang perkara yang sunnah. Ini harus dipahami. Saya ulangi. Hak orang tua itu bisa mengalahkan hak Allah. Tapi hak Allah dalam perkara yang sunnah. Contoh, kita sedang sholat sunnah. Kita sedang sholat duha nih di rumah. Allahu Akbar, sedang sholat duha. Tiba-tiba orang tua kita datang, ketok pintu. Assalamualaikum, nak. Assalamualaikum, nak. Apa yang harus kita lakukan? Boleh kita batalkan sholat kita. Kenapa? Panggilan orang tua hukumnya wajib. Sholat duha hukumnya sunnah. Maka hak Allah yang terkait dengan ibadah sunnah itu kalah dengan hak kedua orang tua. Karena hak kedua orang tua, panggilan orang tua, perintah orang tua, hukumnya wajib. Inilah yang tidak dipahami oleh Juraij ketika itu. Juraij lebih tetap fokus dan melanjutkan ibadahnya, padahal ibadah yang dia lakukan adalah ibadah sunnah. Kecuali ibadah yang kita lakukan ibadah wajib. Maka kata para ulama, ketika berbentur antara kewajiban kita untuk memenuhi panggilan ibu, orang tua, ayah atau ibu, dengan panggilan kita yang merupakan kewajiban kita kepada Allah, berbenturan ini, maka kita utamakan kewajiban kita kepada Allah, tapi gerakannya diringankan, dipersingkat gerakannya, bacaannya, dan diringankan. Contoh, ketika kita sholat wajib di rumah atau apalah pekerjaan yang wajib, contohnya sholat wajib lah. Ternyata orang tua kita memanggil kita, atau ada panggilan telepon. Sekarang kan panggilan telepon. Orang tua kita, ternyata kita sedang ngentongin HP, atau HP itu kita taruh di atas sejadah kita atau apa. Terlihat di situ kita sedang sholat, panggilan ibu kita, bapak kita. Tapi dalam kondisi kita sholat wajib nih. Kalau sholat sunnah ya udah kita batalkan, langsung kita angkat telepon. Assalamualaikum, ya mama, ya papa, ada yang bisa dibantu? Langsung. Tapi kalau sholat wajib, maka kata para ulama dipersingkat. Bacaannya kalau kita tadi setelah Al-Fatihah kita baca ayat lagi, udah baca sampai Al-Fatihah saja.
Kalau saat ruku biasanya kita baca 3 kali, cukup baca 1 kali. Kalau kita gerakannya terkadang pelan, biasanya kita sholatnya pelan, gerakannya agak disegerakan sedikit. Kenapa? Supaya kedua hak-hak itu bisa kita tunaikan. Maka inilah bentuk perlunya seseorang itu cerdas di dalam menyikapi suatu perkara. Dan seseorang tidak akan bisa cerdas dalam menyikapi suatu perkara kecuali dia harus menuntut ilmu. Dia harus belajar apa yang harus dilakukan ketika ada 2 hal yang berbenturan. Nah, dia akan harus menimbang satu benturan ini bagaimana hukumnya, ini bagaimana hukumnya, sehingga tidak salah dalam bersikap seperti apa yang dilakukan oleh Juraij. Karena fatal akibatnya. Siapa yang tidak kenal Juraij? Orang yang soleh, rajin ibadah. Tapi di sisi lain ada 1-2 hal yang menjadikan orang tuanya tidak senang, sedih orang tuanya. Ini yang saya tekankan tadi, berhati-hati. Ucapan, tindakan kita jangan sampai menjadikan orang tua kita sedih, jangan sampai menjadikan orang tua kita menangis. Pernah ada suatu kisah, kita tutup kajian kita ini dengan satu kisah. Dan kisah ini terjadi, dan saya kenal sekali dengan orangnya, Masya Allah, orangnya soleh. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keistiqomahan terhadap orang tersebut dan kesolehan orang tersebut. Dikenal seorang teman ini, seorang anak yang soleh ini, setiap kali kalau orang tuanya nelpon, pasti akan diangkatnya. Tatkala dia misalnya terlewatkan dari panggilan orang tuanya itu, dia pasti langsung melihat HP-nya, aduh, ada panggilan orang tua, nggak sempat diangkat, dia akan telepon kembali. Langsung dia telepon orang tuanya. Namun di suatu ketika dia menceritakan bahwa saya sedang nyetir ini, sedang nyetir. Saya tahu orang tua saya manggil nih, tapi saya lanjut saja nyetir. Memang kan bahaya, dalam kondisi nyetir mengangkat telepon kan bahaya. Tapi kan dia bisa memilih untuk parkir dulu. Udah parkir, nggak usah lanjutkan perjalanan, parkir dulu. Barangkali ada panggilan penting nih. Panggilan pertama nggak diangkat, panggilan kedua juga nggak diangkat. Biasa kan kalau orang tua terus memanggil kan ada suatu informasi penting. Harusnya utamakan itu daripada nyetir. Kalau kita tidak bisa angkat karena akan membahayakan kita, nanti mencelakakan kita di jalan karena kita tidak fokus nyetir, udah kita minggir, parkirkan dulu. Nah, dia tidak melakukan itu. Padahal anaknya ini soleh sekali. Seringkali dia tidak pernah mengabaikan permintaan orang tuanya. Apa yang diinginkan orang tuanya, selagi dia bisa, dia lakukan. Bahkan panggilan orang tuanya tidak pernah tidak dia jawab. Sekali pernah dia tidak jawab, langsung dia telepon. Detik itu juga. Nah, itulah kesalahan yang orang tua tidak tahu kondisinya seperti apa. Ya biasalah orang tua, kenapa nih anak saya ya kok berbeda? Biasanya anak saya ini sigap sekali, kalau saya manggil atau panggilan saya tidak terjawab dia langsung panggil. Ini udah panggilan yang ketiga nggak ditelepon, keempat nggak ditelepon lagi. Kok nggak nelpon balik dia? Muncul satu sikap yang menjadikan orang tua kita berpikiran yang aneh-aneh. Kenapa anak saya berubah nih? Kenapa anak saya berubah nih? Nah, itu yang terjadi pada ibunya Juraij. Kenapa anak saya nih kok soleh tapi enggak, sikapnya berbeda sama saya sekarang? Ternyata sang teman tadi yang soleh tadi, wal'iyadzubillah, tidak berapa lama panggilan yang ketiga, panggilan yang keempat dia tabrakan. Dia baru sadar ternyata panggilan orang tua itu ketika ada rasa sedih, ada rasa yang menjadikan orang tua tidak berpikiran baik kepada anaknya, itu doa orang tua bisa terkabulkan. Seketika itu dia langsung tabrakan. Dan yang ditabraknya itu adalah motor. Sehingga menjadikan orang yang mengendarai motor tadi juga sampai masuk ke rumah sakit dan menjadikan urusan dia menjadi tambah berantakan. Ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang luar biasa khusus pada judul ini adalah hati-hati dengan doa orang tua kita. Baik itu doa yang bersifat kecil halnya tapi akan berdampak besar terhadap keluarga dan dunia kita, apalagi doa itu adalah untuk pencelakaan, doa keburukan untuk anaknya. Ini sangat bahaya sekali. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.
kajian tentang berbakti kepada orang tua dan bahayanya seorang anak durhaka kepada kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang tua yang tidak sembarangan di dalam mendoakan anaknya. Semoga kita selalu mendoakan anak-anak kita dalam hal-hal yang baik. Jangan sampai terucap dari lisan kita doa yang tidak baik untuk anak-anak kita, karena dipastikan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita tersebut. Wallahu taala bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an